Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam satu hadisnya, inna izamal jaza ma'a izamil bala wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu ada pada beratnya ujian, dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Barang siapa yang ridho terhadap ujiannya, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Dan barang siapa yang marah terhadap ujian Allah, maka dia juga akan mendapatkan murkanya. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa sesungguhnya besarnya pahala itu ada pada beratnya ujian. Jadi setiap kita ini pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hidup itu salah satu tujuannya adalah untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amal perbuatannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kita. Karena itulah ujian itu yang tidak akan pernah sepi dari hidup kita, akan selalu ada sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan ujian-ujian itu beragam, ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada juga yang beratnya. Dan ketahuilah bahwa semakin berat ujian itu akan semakin besar pahalanya. Salah satu contohnya adalah ujian dalam ketaatan, ya. Ujian dalam ketaatan juga semakin berat ketaatan tersebut, semakin besar pahalanya. Karena itulah Rasulullah SAW pernah bersabda menjelaskan bahwa berbakti kepada orang tua atau birrul walidain itu yang paling besar pahalanya adalah ketika berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia. Kenapa beliau mengatakan itu paling besar pahalanya? Bahkan dikatakan sebagai jaminan untuk mendapatkan surga. Karena berbakti kepada orang tua yang sudah lanjut usia itu benar-benar membutuhkan kesabaran yang ekstra, butuh pengorbanan. Ketika orang tua kita sudah sakit-sakitan atau bahkan mau makan saja harus disuapin, ya. Mau ke kamar mandi harus dibantu. Segala hal dari kebutuhan hidupnya itu bergantung kepada anak-anak atau orang-orang di sekitarnya. Kita sebagai seorang anak ketika masih sabar mengurus orang tua kita, tidak marah atau tidak mengeluh atau tidak menyakiti orang tua, dan terus berusaha untuk menyenangkan hatinya, mendapatkan ridhonya. Dalam kondisi yang seperti itu, maka itulah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kita bersabar mengurus dan berbakti kepada orang tua dalam kondisi seperti itu, itulah saatnya kita dapat surga. Rasulullah SAW pernah bersabda, roghima anfun, thumma roghima anfun, thumma roghima anfun. Sungguh celaka, kemudian sungguh celaka. Kemudian para sahabat bertanya, siapa Rasul yang celaka itu?
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, rajulun adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma walam yadkhulal jannah. Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan lanjut usia, salah satunya atau kedua-duanya, dan tidak menjadikan kesempatan itu untuk mendapatkan surga. Artinya sungguh celaka atau sungguh merugi orang yang memiliki orang tua dalam kondisi yang seperti itu, tidak dijadikan kesempatannya untuk meraih keridaan orang tua, yaitu dengan cara berbakti, bersabar, berkorban untuk meraih keridhaan atau keikhlasan atau ketulusan dan kecintaan dari orang tuanya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa silaturahim yang paling besar pahalanya itu adalah silaturahim ketika kita menyambungnya kepada orang yang sudah memutuskan. Ya, jadi ini sudah terbayang betapa beratnya menyambung silaturahim kepada orang yang baik, atau menyambung kepada kita saja itu kadang-kadang kita merasa berat, ya. Apalagi kita menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan, orang yang sudah berusaha untuk tidak melakukan hubungan komunikasi lagi dengan kita, ya. Apabila berjumpa mungkin berusaha menghindar, atau apabila kita hubungi berusaha untuk menutup hubungan telepon dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berusaha untuk menyambung. Bahkan apabila orang tersebut menyakiti kita, menzalimi kita, merugikan kita, kita tetap berusaha untuk menyambung silaturahim. Kita balas dengan kebaikan. Nah, itulah merupakan silaturahim yang sangat berat. Karena beratnya itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu adalah merupakan silaturahim yang paling besar pahalanya, dan pelakunya adalah merupakan ahli silaturahim yang sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza qutiat rahimuhu wasalah. Ahli silaturahim itu bukanlah orang yang membalas kebaikan orang, tapi ahli silaturahim itu adalah orang yang apabila diputuskan silaturahim oleh orang lain, dia tetap menyambungnya. Karena itulah Rasulullah SAW pernah di dalam satu majelis, beliau tiba-tiba, ya, di majelis di masjid Rasulullah SAW, ketika beliau berkumpul dengan sahabat-sahabat beliau, tiba-tiba Rasulullah SAW pernah mengatakan, sebentar lagi akan masuk ahli surga. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sudah lanjut usia masuk ke dalam masjid dengan kondisi wajah yang basah karena barusan ambil wudhu. Kemudian dia melaksanakan sholat. Pada saat itu sahabat-sahabat tidak begitu yakin bahwa yang dimaksud ahli surga itu adalah orang tersebutnya. Tapi di hari berikutnya kembali Rasulullah SAW itu ketika beliau kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain, Rasul kembali mengulang pernyataan itu. Sebentar lagi akan masuk ahli surga. Ternyata orang yang sama kembali masuk, dan kemudian dia melaksanakan sholatnya. Kemudian hari yang ketiga kembali Rasulullah SAW mengucapkan pernyataan itu, akan masuk sebentar lagi ahli surga. Ternyata orang yang sama. Di kali yang ketiga inilah kemudian sahabat-sahabat itu yakin bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ahli surga itu adalah orang tua itu. Orang tua yang menurut sahabat-sahabat yang hadir di situ adalah orang yang tidak memiliki keistimewaan, tidak layak dikatakan sebagai ahli surga. Karena itulah kemudian di antara sahabat-sahabat itu yang paling penasaran akan keistimewaan orang ini adalah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr saking penasarannya kemudian dia mengikuti orang ini, dan setelah ketahuan tempat tinggalnya, Abdullah bin Amr ini pura-pura menjadi seorang musafir, dan kemudian dia minta izin untuk bisa menginap di rumah orang tersebut. Kemudian singkat cerita orang tersebut mempersilahkan atau mengizinkan Abdullah bin Amr menginap di rumahnya. Di malam harinya
Abdullah bin Amr itu tidak tidur, ya. Diperhatikan apa yang dilakukan oleh orang ini, apa atau amalan apa atau ibadah apa yang dia lakukan, atau seperti apa qiyamul lail dan tahajudnya. Di malam hari ternyata setelah diperhatikan selama 3 hari atau 3 malam berturut-turut tidak ada yang istimewa. Bahkan menurut Abdullah bin Amr, kalau dibandingkan dengan ibadahnya di malam hari, lebih bagus ibadahnya Abdullah bin Amr dibandingkan dengan orang tua tersebut, ya. Abdullah bin Amr menjadi semakin penasaran, ya, karena orang ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dia itu nanti ahli surga, dan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW itu pasti benar jadinya, pasti benar adanya. Kenapa? Karena pernyataan Rasulullah SAW terkait dengan apa saja itu bukan berasal dari pikiran atau berasal dari hawa nafsu beliau, tapi semata-mata adalah merupakan ilham atau merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Rasulullah SAW itu mengucapkan sesuatu berasal dari kemauannya sendiri, melainkan berasal dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan pernyataan Rasul terkait dengan orang tua tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengatakan orang tua ini nanti akan menjadi ahli surga, itu adalah sesuatu yang pasti benar, karena yang mengucapkan adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Abdullah bin Amr itu begitu penasaran terhadap keistimewaan orang ini. Kenapa beliau itu sangat penasaran? Karena kenapa Rasulullah SAW tidak menyebutkan orang-orang yang berada di sekitar beliau, atau tidak dirinya Abdullah bin Amr itu sendiri? Kenapa orang tua ini? Nah, karena yang disebutkan orang tua ini pastilah, atau beliau yakin, sangat yakin bahwa orang itu memiliki kelebihan amal, ya, atau memiliki keistimewaan amal. Nah, kemudian karena tidak ada, ya, yang istimewa setelah Abdullah bin Amr itu nginep di rumah orang tersebut selama 3 hari 3 malam, akhirnya Abdullah bin Amr itu terus terang menanyakan kepada orang tersebut dan memberikan kabar gembira bahwa Rasulullah SAW beberapa hari yang lalu menyatakan bahwa dia itu adalah ahli surga. Orang tua tersebut, ya, senang luar biasa, gembira dan bahagia, ya, mendengar kabar tersebut. Dan kemudian Abdullah bin Amr meminta informasi lebih lengkap apa sebenarnya amal yang dia lakukan. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahli surga? Amalan apa yang dia lakukan? Amalan apa yang dia lakukan yang tidak kami lakukan, sehingga dia yang dikatakan ahli surga, sementara sahabat-sahabat yang lain tidak dikatakan sebagai ahli surga? Kemudian orang tersebut mengingat-ingatnya, kalau dari amal-amal malam atau sholat, zikir dan lain sebagainya, ya seperti yang Anda saksikan 3 hari atau 3 malam, itulah amalan-amalan saya, ya. Kadang saya melaksanakan sholat qiyamul lail, kadang tidak, ya. Nah, kemudian Abdullah bin Amr tetap menanyakan, coba Anda pikir apa gerangan yang Anda lakukan setiap malam atau setiap hari yang kami tidak lakukan? Kemudian orang tua tersebut mengatakan, iya, katanya memang setiap malam itu, setiap kali dia mau tidur, dia mengingat-ingat orang-orang yang menyakiti hari itu, orang-orang yang menzaliminya, merugikannya hari itu. Dan kemudian sebelum orang-orang tersebut atau orang yang menyakiti itu minta maaf, dia sudah memaafkan. Jadi sebelum dia tidur, dia memaafkan orang-orang yang hari itu menyakitinya. Itulah yang biasanya atau yang menjadi rutinitasnya setiap kali mau tidur. Nah, inilah kemudian begitu Abdullah bin Amr mendapatkan informasi terkait dengan kebiasaan orang tersebut, ya, Abdullah
bin Amr kemudian bisa menangkap bahwa inilah keistimewaan yang dimiliki oleh bapak tersebut, yang tidak dimiliki oleh dirinya, yaitu dia itu menyambung hubungan silaturahim. Salah satu dari sesuatu yang penting dalam menyambung hubungan silaturahim itu adalah memaafkan. Orang yang menyakiti kita, kita maafkan sebelum minta maaf. Dan ketika kita memaafkan, itu adalah bagian dari menyambung silaturahim. Dan kalau kita hanya menyebutkan saja, mungkin kita menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja atau sesuatu yang sederhana. Tapi apabila kita praktek, maka itu adalah sesuatu yang sangat berat, ya. Betapa kita biasanya kalau disakiti oleh orang, kita itu ingin membalas, ya. Tidak hanya ingin membalas, tapi ingin membalas dengan yang lebih dari apa yang dilakukan oleh orang terhadap kita. Itulah biasanya kebiasaan kita. Nah, karena itulah ketika kita umpamanya memaafkan orang yang menyakiti sebelum dia minta maaf, itu adalah merupakan pekerjaan atau kebiasaan yang sangat berat. Karena beratnya itulah makanya orang tersebut dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga, calon penghuni surga. Itulah hadirin sekalian, ya, bagaimana keutamaan sesuatu yang berat. Apabila itu adalah sesuatu yang baik, tapi untuk meraihnya atau untuk melakukannya dibutuhkan pengorbanan. Apakah itu pengorbanan kesabaran, pengorbanan emosi, pengorbanan perasaan, dan lain sebagainya, dan kita tetap melaksanakannya, maka di balik beratnya amal-amal soleh itu ada pahala yang besar. Itulah yang harus diyakini. Makanya Rasulullah SAW di dalam hadis tadi, inna izamal jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala itu ada pada beratnya ujian. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.